wasallam. Semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali ke surat Al-Qadar ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu turun. Nah ini tanazzalu ini turun, tapi turunnya dia berangsur-angsur. Jadi malaikat turunnya berangsur-angsur karena di atas itu kan langit itu ada langit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi malaikat itu turun berangsur-angsur terus sekaligus brok. Bisa diadu. Turun sekaligus diadu selisiku kan. Dan azal mualah malaikat selisiku dan malaikat lain jelema. Mun jelema mah boga manusia itu karena punya hawa nafsu. Jadi malaikat mah tidak punya hawa nafsu. Jadi kalau malaikat tidak punya nafsu, tidak punya nafsu, maka ketika turun ke dunia terselisiku haling jeung bagian urang. Urang mah tong ngoborohan gitu kan, tong ngoborohan yang ngandahareun. Di Arab wae arek ngudag Hajar Aswad selisiku. Selisiku dorong. Daripada berbuat dolim selisiku dorong kan mending kene ulang. Bahwa ketika di depan Ka'bah mau mencium Hajar Aswad, kita mendorong orang lain, menyikut orang lain, itu kan sama saja dengan berbuat dolim. Ya, lebih baik tidak usah berbuat dolim. Ya kita serahkan aja kepada Allah. Berusaha boleh. Tanazzalu jadi turun berangsur-angsur al malaikatu malaikat. Semua malaikat ini kan jamak nih. Kalau mufradnya apa? Malakun malaikat. Jadi kalau malaikat, semua malaikat itu turun di malam Al-Qadar. Seluruh malaikat yang di langit itu turun. Bahkan bukan hanya seluruh malaikat. Jadi ar-ruh war-ruh juga siapa roh itu? Malaikat Jibril itu. Malaikat Jibril turun ke bumi di malam Al-Qadar. Itulah makanya kenapa disebut Lailatun ya. Kenapa Lailatun tidak apa? Kemarin tidak Lailun. Lailatun tak marbutah ini menunjukkan adanya sebuah keistimewaan pada malam itu. Lailatun fiha pada malam itu. Fiha malam itu. Bi'izni rabbihim tentu saja malaikat turun ke dunia dia tidak sekonyong-konyong orang turun orang akulon ente malaikat makan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma. Jadi malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itulah malaikat. Jadi malaikat turun ke dunia pun bukan harus kehendak sendiri, tetapi malaikat bi'izni rabbihim atas izin Rabbim Allah. Min kulli untuk mengurus seluruh urusan. Urusan siapa? Urusan kita. Makanya kan banyak yang berdoa, ya Allah pada malam Al-Qadar itu. Ya Allah, tambah deui abdi rezekina. Pak RT mau semua. Tambah deui ya Allah rezekina. Tambah deui nikmatna. Tambah deui barokahna. Kan gitu. Nah, kalau urusannya apa katanya? Urusannya apa? Yang jelas kalau malaikat itu turun ke dunia, artinya di situ banyak kebaikan. Banyak keberkahan, banyak kebaikan. Jadi jangan berpikir juga begini,
Malaikat turun ke dunia untuk pengurus manusia yang miskin jadi benghar. Miskin jadi benghar, benghar jadi miskin. Tidak. Tetapi malaikat turun ke dunia ini adalah dunia ketika itu menjadi banyak kebaikan. Menjadi banyak berkah. Itulah maknanya di surat Al-Qadar ayat 4. Kita lanjut ke Al-Hajj. Kalau kemarin surat Al-Hajj itu ayat ke berapa? Ke ya. Biasa ada orang sepoan. Al-Hajj ayat ke 77. Cing 77 naon perintahna? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, irka'u satu ruku, wasjudu dua sujud, wa'budu rabbakum tiga beribadah hanya untuk Allah, terus waf'alul khair, waf'alu al khair, kerjakanlah seluruh kebaikan. Apa saja kebaikan itu, Pak? Kebaikan mana oleh? Kalau nu gering baik. Kalau ngok pamamat itu ka Thomas baik gitu. Namun itu capek. Namun itu capek. Namun capek banyak pamamat ka dieu. Itu kan kebaikan. Semua bentuk kebaikan. Jadi kalau orang itu takjub ya, kalau orang berbuat baik itu seluruh manusia itu takjub. Yang tidak takjub ya bukan manusia. Kalau seorang berbuat baik, pasti semua orang takjub terhadap perbuatannya. Itu kalau orang berbuat baik. Jadi jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia juga dia dianggap baik. Jadi kalau di hadapan manusia kan lahiriah bisa dinilai oleh manusia ya baik itu. Siapa mah. Pak dokter hebat, muka praktek tapi digratiskan kue Jumat, gitu kan, itu baik. Jadi nilai baik bisa yang bernilai pahala. Waf'alul khair la'allakum tuflihun. Nah, di ayat selanjutnya ini perintahnya tidak berhenti, Pak. Wajahidu fillah, jihadlah di jalan Allah. Jihad dalam perang unggul, Pak. Ya, betul, Palestina sedang membutuhkan bantuan. Bantulah dengan doa. Kalau tidak mampu untuk berangkat ke sana, bantulah dengan doa. Jahidu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Tong jauh nu gede lah, tong nu gede-gede. Leutik we. Ada hawa nafsu mantu leutik badagnya. Nu leutik we, Pak. Sare rek hurang sholat subuh harusnya jihad di jalan Allah. Jihad itu kan sungguh-sungguh ya. Jahidu bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Itu bener henteu ariman. Sungguh-sungguh iman teh bener henteu iman teh. Bersungguh-sungguh teh iman teh. Serius teh iman teh. Lamun serius imana wajahidu billah, di mana ngom sora adan gancang salat. Gancang salat, gancang ngacai. Eta, tapi dah simut komo make AC mah. Atuh make AC? Henteu. Komo make AC mah Pak simut teh ngenyang deui. Da se wajahidu billah, jihad di jalan Allah mah eta we. Jadi jihad bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah. Serius teh melaksanakan perintah Allah, nah. Serius teh orang beriman teh. Wajahidu billah. Haqqa jihadi, jihad anu sabener-benerna, haqqa sebener-benerna jihad. Tak perintahkan orang yang beriman. Wajahidu billahi haqqa jihadi. Nu jihad anu sebener-benerna, serius, Pak. Jihad teh na kadang daya ka masjid isukan hanteu. Isukan deui ka masjid, isukan deui hanteu. Eta tidak serius, tidak haqqa jihadi. Tidak benar-benar jihad. Ainu ngaran jihad mah ka masjid terus we istiqomah. Haqqa jihadi. Huwastabakum, Allah telah memilih kalian.
Allah tegas milih aina, milih Abaus aina aya di dunia, milih Paris ada di dunia, milih kita yang sekarang ada ini. Kita diberikan apa? Amanat oleh Allah. Allah pilih kita untuk menerima amanat itu. Maka kalau orang tidak mampu melaksanakan amanat itu disebut orang namanya apa? Khianat. Kalau tidak mampu melaksanakan amanat berarti khianat. Huwazdabakum wa ma ja'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menjadikan wa ma ja'ala 'alaikum bid-dini dalam agama itu min haraj kesulitan. Allah tidak menjadikan agama itu membuat agama jadi sulit, tidak. Tapi semuanya demi kebaikan kita sendiri. Millata abikum, ikutilah agama bapakmu siapa? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Di zaman agama Nabi Ibrahim saja sudah menyebutkan kita ini sebagai orang Islam, orang Muslim. Mingkob dulu di agama Nabi Ibrahim juga sama. Itu kita sebut orang Muslim. Wa bihadza, dan dalam Al-Qur'an pun sama. Kita disebut orang Muslim. Liyakuna, semua itu adalah liyakuna rasul syahidan, supaya Rasul menjadi saksi kehadiran kita itu, Pak. Makanya Rasul itu kenapa Rasul sangat merindukan umatnya, umat nanti, kata Rasul. Rasul sangat merindukan kekasihnya. Makanya sampai sahabat merasa iri. Bukankah saya sahabat? Bukankah saya kekasihmu ya Rasulullah? Kau sampai merindukan umat itu? Bukan, kata Rasulullah. Kau itu sahabatku. Sedangkan kekasihku adalah orang yang hidup setelah aku tetapi tidak pernah melihatku, tetapi dia mengimaniku. Sampai Rasul seperti itu. Makanya liyakuna rasulu syahidan, Rasul itu menjadi saksi kecintaan Rasul kepada kita. Makanya saya itu sampai masa bagaimana ya, pengorbanan Rasul itu begitu berat ketika menghadapi perjuangan. Rasul juga berat menghadapi beban kita, Pak. Bukan beban orang lain, beban kita sebagai umatnya. Apa bebannya? Semua ditumpahkan beban kita itu kepada Rasul. Apa bebannya? Ketika sakaratul maut, Rasulullah merasakan pedihnya bagaimana dicabut nyawa. Maka ketika itu Rasulullah berdoa, ya Allah, cukup saya yang merasakan pedihnya sakaratul maut, jangan engkau timpakan kepada umat. Coba, liyakuna rasul syahidan. Rasul anu sakitu nyaah ka urang, aya urang teu nyaah kana sunnah Rasul. Pan kacida, Pak. Ya, kacida Rasul wae nyaah ka urang teu nyaah kana parentah sunnah Rasul. Cek Rasul teh berjamaah hares. Berjamaah subuh, berjamaah salat. Tapi teu ngalaksanakeun. Ari urang ujug-ujug aya syafaat Rasul. Teu kitu. Teu cager mah. Ari ngomong hayang syafaat Rasul, ari sunnah Rasul tara dipigawe, teu cager. Cager. Henteu. Rasul wae geus ngajamin sakaratul maut umat, jangan kau timpakan ya Allah sakitnya sakaratul maut kepada umatku, cukup aku yang merasakan. Coba ditimpakan ke Rasul tah nyeri. Eta Rasul sakitnya liyakuna rasul syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Kau juga harus menjadi saksi kepada seluruh manusia. Makanya inilah bentuk jihad kita, terus istiqomah melaksanakan subuh berjamaah, istiqomah setiap sholat berjamaah, istiqomah melaksanakan pengajian. Semua itu bentuklah jihad. Itu untuk menjadikan saksi kepada seluruh manusia bahwa kita itu adalah satu, memang hamba Allah, dua adalah umat Rasul, syahidan 'alan nas, syuhada 'alan nas. Apa bentuk saksinya? Baqimus sholah, dirikan sholat. Ingat Pak, ini kan koma ya. Akimu tuh koma, bukan fa'ala. Kalau koma artinya
koma berdiri. Koma itu berdiri, lain berdiri bulu Roma. Koma itu berdiri, kalau pahala mengerjakan. Ini akimu wasalna tina koma, dirikan. Pak akimu sholat, dirikan sholat. Maka ketika sholat itu berdiri, yang lain tidak boleh berdiri. Gitu. Kalau sholat sudah berdiri, maksiat harus di bawah. Artinya tidak boleh dilaksanakan. Kalau sholat sudah berdiri, yang lain harus di bawah. Kalau betul-betul sholatnya bukan sholat tetapi maksiat jalan terus. Bukan sholat tetapi ngomongin batur oke ongko. Bukan seperti itu. Ketika berdiri maka maksiat jadi rendah. Itu loh, bisa paham ya? Akimus namanya juga akimus, bukan pahala sholat, kerjakan sholat. Bukan hanya kerja sholat kerja saja, bukan hanya kerjakan sholat, tapi didirikan. Ketika suatu berdiri lahir batin, maka yang lain di bawah. Yang lain di bawah. Maka perintah warka'u wasjudu, itu orang yang sujud dan orang yang ruku itu mampu mengikis kesombongan dan ketakaburan sifat manusianya. Maka ketika tidak mampu mengikis takabur sombongnya, sujudnya dan rukunya seperti apa yang dilakukannya itu? Sholatnya itu apakah hanya sekedar mengerjakan atau mendirikan? Sebab kalau sholat itu berdiri, yang lain tidak bisa berdiri, Pak, kecuali sholat. Maksiat pun akan duduk, tidak akan berdiri di bawah. Itu aqimus sholat, dirikan sholat. Wa atuz zakah, yang kedua, keluarkan zakat. Yang ketiga, wa'tasimu billah, berpegang teguhlah kepada agama Allah. Wa'tasimu billah, berpegang teguh terhadap Al-Quran. Nih yang dikali Al-Quran. Urang mah kalakuan tesiga Quran. Naon sababna? Sabab tengah gali si Quran. Ongkoh hirup hayang jadi Qurani. Hirup hayang punya negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, tapi tidak mencerminkan itu hidupnya. Kenapa? Karena Al-Quran digugulung, jika maunya digugulung kenapa? Dibaca Fatihah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah tahu nasina. Aina naon? Salat. Maksiat jalan terus. Ya. Wa antasimu billah, berpegang teguhlah kepada agama Allah. Huwa maulakum, Allah itu adalah maula pelindungmu. Allah itu pelindungmu. Kalau kalian berpegang teguh kepada Allah dan yakin bahwa Allah itu pelindungnya, jadi tidak akan jauh dari Allah kalau dia tidak yakin bahwa Allah itu pelindung kita. Kalau yakin bahwa Allah itu pelindung kita, maka dia akan wa'tasimu billah, akan berpegang teguh kepada agama Allah. Kalau yakin bahwa Allah adalah pelindung. Lamun teu yakin Allah pelindung, tidak akan berpegang teguh kepada Allah, pada agama Allah. Dayangin sholat subuh berjamaah, dayangin sholat lohor berjamaah, dayangin. Nah, sabna tidak meyakini bahwa Allah itu pelindung. Kalau meyakini Allah pelindung, laksanakan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Wa maulakum, fa ni'mal maula, Allah itu sebaik-baik pelindung. Lain ketua DPRD, PRT mau jadi pelindung lain. Pelindungan PRT pelindung teh. Ya berarti pelindungan ketua DPRD atau saya kuat pelindungan teh. Sekwan. Lain sekwan. Lain. Obat lain. Ya. Lain sekwan pelindung. Tapi panik nikmal maula, Allah itu sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir, Allah juga sebaik-baik
penolong. Tidak ada yang menolong terbaik kecuali Allah. Tidak ada pelindung yang terbaik kecuali Allah. Kalau kita mengakui bahwa tidak ada pelindung terbaik kecuali Allah, tidak ada penolong yang terbaik kecuali Allah, maka wa'tasimu billah. Kembali ke ayat ke-77-nya. 1. Irka'u wasjudu wa'budu wa'alul khair. Terus wajahidu billah haqqa jihadih. Kemudian wa'tasimu billah. Wa'tasimu billah. Maka kalau kita yakin bahwa Allah pelindung yang terbaik dan Allah penolong yang terbaik, lakukan semuanya itu. Lakukan semuanya perintah Allah dan anjuran Rasulullah. Itulah ya yang saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semua. Mohon maaf atas segala hilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.